karena terdakwa pada ini masing-masing ya dinyatakan telah bukti maka harus jatuh pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Menimbang bahwa selain pada pidana penjara kepada terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan telah jalan terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk ulangkan terdakwa pada tahanan, maka terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti, maka akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Meringankan lagi. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini. Padahal pimpinan Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa adalah aparat penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bukan karena kebutuhan atau corruption by need, tapi karena keserakahan atau corruption by greed. Keadaan yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian suap yang diterimanya. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Sama? Ya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Ali Muhtarom ditahan, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia. Padahal pimpinan Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa adalah penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bukan karena kebutuhan, corruption by need, tetapi karena keserakahan, corruption by greed. Keadaan yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian suap yang diterimanya, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal yang memberatkan pun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan. Mengingat pasal 6 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 46 tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang lain yang bersangkutan. Ayo silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Ju Yamto tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke-1 primer penuntut umum. Mengadili 1 menyatakan terdakwa Agam Syarif Baharudin tersebut di atas tidak terbukti secara sah memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 primer penuntut umum. Mengadili menyatakan terdakwa Ali Muhtarom tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Juyamto dari dakwaan alternatif membebaskan terdakwa Juyamto dari dakwaan alternatif ke-1 primer tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Agam Syarif Baharudin dari dakwaan alternatif ke-1 primer tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Ali Muhtarom dari dakwaan alternatif ke-1 primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Juyamto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 subsidiar. 3. Menyatakan terdakwa Agam Syarif Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 subsidiar. 3. Menyatakan terdakwa Ali Muhtarom tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 9.211.864.000 rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Agam untuk membayar uang pengganti sejumlah 6.403.780.000 rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 6.403.780.000 jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. 6. Menetapkan, ini untuk ketiganya ya, menetapkan masa penahanan telah jalani terdakwa, masing-masing terdakwa dikurang seluruh pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan masing-masing terdakwa tetap dalam tahanan. 8. Ini untuk Juyamto, menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 55 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 56, 1A dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 56, 1B sampai dengan nomor 1, 2, 3 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 124 sampai dengan nomor 128 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 129 sampai dengan nomor 260 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 261 sampai dengan
Nomor 262 dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif Nurianta. Nomor 263 sampai dengan nomor 301 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Barudin. Nomor 302 dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif Nurianta. Nomor 303 sampai dengan nomor 451 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 452 sampai dengan nomor 454 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 455 sampai dengan nomor 456 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 457 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 458 sampai dengan nomor 974 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Barudin. Uang tunai sebesar 2 miliar rupiah yang terdiri dari 20.000 lembar pecahan 100.000 rupiah dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. 1 buah koper berwarna merah, 1 buah koper berwarna merah, 1 buah tas polo twin berwarna merah, 1 buah tas hijau disita dari jam itu dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar 5.500.000 rupiah yang dititipkan pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor virtual account 8100850050372811 atas nama RPL 19 KN Jakpus pada Bank BSI dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 2 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 3 sampai dengan 12 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, nomor 13 sampai dengan nomor 14 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 15 sampai dengan 17 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, nomor 18 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 19 sampai dengan nomor 35 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 36 sampai dengan nomor 39 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, nomor 40 sampai dengan nomor 52 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 53 sampai nomor 55 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 56 1A dipergunakan dalam berkas perkara Juyamto, nomor 56 1B sampai dengan nomor 123 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 124 sampai dengan nomor 128 dipergunakan dalam perkara Juyamto, nomor 129 sampai dengan nomor 130.1.2 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti, nomor 130.1.3 sampai dengan 130.1.6 dipergunakan dalam berkas perkara Ali Muhtaram, nomor 131 sampai 132 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, nomor 133 sampai 260 dipergunakan dalam berkas perkara Ali Muhtaram, nomor 261 sampai dengan nomor 262 dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif Nurianta, nomor 263 sampai dengan nomor 301 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 302 dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif Nurianta, nomor 303 sampai dengan nomor 307 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 308 sampai dengan 328 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 329 sampai dengan nomor 332 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti, nomor 333 sampai dengan nomor 335 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 336 sampai dengan nomor 451 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram, nomor 452 sampai dengan 454 dipergunakan dalam perkara Juyamto, nomor 455 sampai dengan nomor 457 dipergunakan dalam perkara Juyamto, nomor 458 sampai dengan 974 dipergunakan dalam perkara Ali Muhtaram. Satu rangkap fotokopi legalisir poin 1 sampai dengan poin 5 terlampir dalam berkas perkara terkait dengan uang senilai 800 juta rupiah yang dititipkan pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor virtual akun sekian atas nama RPL 139 KN Jakpus pada Bank BSI, dan uang senilai 1 miliar rupiah yang dititipkan pada rekening penampungan lainnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor virtual akun sekian atas nama RPL 139 KN Jakpus pada Bank BSI dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti. Terkait aset yang dilakukan pemblokiran penyidik, 1 pemblokiran terkait rekening efek oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2 pemblokiran terkait rekening BCA saldo pertanggal 2 Juli 176.996.446,76 rupiah, dan pemblokiran terkait rekening BRI saldo pertanggal 17 April 2025
sejumlah Rp19.790.561 dirampas untuk negara diperuntukkan sebagai pembayaran pengganti. 8. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti umum yang disita dan terlampir dalam berkas perkara atas nama Wahyu Gunawan, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 2 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 3 sampai dengan 12 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif, nomor 13 sampai dengan nomor 14 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 15 sampai dengan nomor 17 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif, nomor 18 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 19 sampai dengan nomor 26 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 27 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti, nomor 28 sampai dengan nomor 29 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 30 sampai dengan nomor 32 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti, nomor 33 sampai dengan nomor 34 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 35 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti, nomor 36 sampai dengan nomor 55 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 56.1A dipergunakan dalam perkara Joyamto, nomor 56.1B sampai dengan nomor 123 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 124 sampai dengan nomor 128 dipergunakan dalam perkara Joyamto, nomor 129 sampai dengan nomor 130 1.2 dipergunakan dalam perkara Agam, nomor 130 1.3 sampai dengan nomor 131.6 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 131 sampai dengan nomor 13 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif, nomor 133 sampai dengan nomor 260 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 261 sampai dengan nomor 262 dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif, nomor 263 sampai dengan nomor 301 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 302 dipergunakan dalam perkara Muhammad Arif, nomor 303 sampai dengan nomor 328 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 329 sampai dengan nomor 332 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif, nomor 333 sampai dengan nomor 451A dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan, nomor 452 sampai dengan nomor 457 dipergunakan dalam perkara Joyamto, nomor 458 sampai dengan nomor 974 dipergunakan dalam perkara Wahyu Gunawan. Daftar barang bukti khusus yang terlampir dalam perkara atas nama Ali Muhtarom. Nomor barang bukti dokumen A1 sampai dengan 15, B sampai dengan B1 sampai dengan 9 terlampir dalam berkas perkara. Nomor barang bukti yang disita, barang bukti uang sejumlah 120 juta rupiah yang disetor melalui rekening Bank BRI nomor sekian-sekian atas nama RPL 139 PDT Jampitsus tanggal 23 Mei 2025 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti. Aset yang dilakukan pemblokiran oleh penyidik berupa pemblokiran terkait rekening BRI sebagai berikut: atas nama Ali Muhtarom, nomor rekening 2201030582501, kemudian nomor rekening 32901077711503 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti. Untuk ketiganya, 9. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 oleh Effendi Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Adek Nur Hadi Sarjana Hukum, dan Andi Saputra Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Edok Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu panitera pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Ya, silakan duduk. Baik, Saudara Joyamto, Agam Syarif, dan Saudara Ali, demikianlah hasil musyawarah majelis terhadap perkara ini. Terhadap putusan ini, saudara berhak untuk menyatakan pikir-pikir, melakukan upaya banding, atau terima. Hak yang sama juga kami berikan kepada saudara penuntut umum. Untuk itu, silakan Saudara Joyamto berkoordinasi dengan penasihat hukumnya dulu. Silakan.
Atau sekalian aja, Saudara Agam juga sekalian, Saudara Ali juga silakan. Baik, kepada masing-masing silakan menyatakan sikapnya. Silakan Saudara Diamto dulu. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Setelah kami berkoordinasi dengan penasihat hukum, kami akan menggunakan waktu hak kami yaitu pikir-pikir selama 7 hari. Terima kasih. Baik, demikian sama dengan Pak Diamto, kami juga menggunakan hak kami untuk pikir-pikir selama 7 hari. Begitu juga saya Yang Mulia, saya akan menggunakan hak saya selama 7 hari untuk pikir-pikir Yang Mulia. Baik, terima kasih. Penuntut umum? Pikir-pikir. Baik, demikianlah ya persidangan ini telah selesai dan kita akhiri. Sebagai manusia biasa, sama proses persidangan mungkin ada yang kurang pada tempatnya. Sebagai manusia yang lemah, tentu pada kesempatan ini tidak ada salah juga Majelis menyampaikan permohonan maaf. Untuk itu persidangan hari ini cukup dan sidang dan sidang dinyatakan ditutup.